baru ada di Tangsel. Ya, itu harus kita atasi ya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah, nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kita hormati proses hukum karena sesuai amanat undang-undang, Mas. Di pasal 59A bahwa proses anak itu harus cepat. Terus yang kedua harus ada pendampingan psikologis. Yang ketiga harus ada bantuan sosial. Dan yang keempat perlindungan hukum. Ya udah kita laksanakan itu. Maka kalau ada bullying, ayo segera diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan di sekolah, diselesaikan di sekolah. Kalau tidak bisa, ya di cara yang lain. Saya akan coba mencari sejumlah pihak yang bisa dimintai keterangannya di sekitar area SMA Negeri 72 Jakarta. Saya akan coba ke seberang, saudara, karena di seberang ini adalah tempat ibadah. Saya akan coba masuk ke dalam, apakah mungkin saja ada saksi mata yang kemudian melihat peristiwa ledakan pada 7 November 2025. Permisi, Pak. Ya. Dipo Kompas TV, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Tarigan. Pak Tarigan. Pak Tarigan, izin boleh minta waktu sebentar ya, Pak ya? Pak, kalau dilihat dari lokasinya ini, Pak, Bapak ini kan bertugas di tempat ibadah ini atau seperti apa? Iya, saya di jemaat di sini. Artinya, apakah Bapak juga melihat peristiwa ledakan, Pak? Saya tidak melihat tapi mendengar. Mendengar? Saya pas di sini. Oke, karena memang lokasinya bisa ditunjukkan ya, hanya beberapa meter ya, Pak ya, dengan SMA 72 Jakarta. Bisa digambarkan, Pak, saat itu situasinya seperti apa? Sedang minum kopi di sini. Nah, tiba-tiba jam 12 lebih lah terdengar ledakan. Terdengar ledakan? Ledakan cukup keras. Kami hening sejenak kan, paling dari militer mungkin atau karena apa kompleks ya. Ya. Setelah hening itu tiba-tiba keluar dari dalam itu. Murid-murid keluar semua? Keluar, teriak. Oke. Tolong buka gerbang, saya bilang evakuasi dulu murid-murid supaya keluar. Artinya Pak Tarigan membantu proses evakuasi? Ya. Setelah itu? Setelah itu saya lihat sudah ada yang ditandu itu, udah mukanya ini. Baru saya mencari ponakan saya 2 orang, kelas 3 dan kelas 1 ini. Ada ponakan Pak Tarigan 2 orang yang bersekolah di SMA 72? Ya. Akhirnya kami keluar lagi sampai mencari itu, sambil membantu korban-korban. Hari itu memang situasi belajar mengajarnya biasa atau mungkin kelas 3 libur atau seperti apa? Menurut ponakan saya memang kelas 3 itu tidak ada kegiatan. Kelas 3 tidak ada kegiatan? Ya, karena habis ujian atau apa, dia boleh masuk boleh enggak gitu. Mohon maaf, anak yang kemudian berkonflik dengan hukum ini kan kelas 3. Ya. Apakah keponakan Bapak juga mengenal anak ini? Dia bilang ya cuma kenal-kenal gitu aja. Sekelas mungkin, Pak, atau? Saya tidak tahu sekelas pastinya ya. Okay. Yang penting dia tahu, dia kenal. Oke. Ada informasi, Pak, mungkin anak yang kemudian berkonflik dengan hukum ini pribadinya seperti apa? Pak Tarigan tahu, mungkin diceritakan dengan oleh keponakan? Dia bilang anaknya pendiam. Kalau kumpul begitu seolah-olah ngomongin dia gitu loh. Kalau kumpul seolah membicarakan soal anak ini. Gitu. Itu yang saya tahu dari ponakan saya. Mohon maaf, karena ini kan kita masih belum mengetahui motif dari peledakan ini. Kalau ada yang mengatakan ada potensi perundungan terhadap, mohon maaf, anak yang berkonflik dengan hukum, artinya ada kaitannya dengan yang tadi, berkumpul untuk membicarakan anak itu. Nah, yang saya dapat info begitu saja. Kalau berkumpul seolah-olah membicarakan dia begitu. Itu yang saya petik dari kata-kata ponakan saya. Saudara, saya sudah berada persis di depan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu orang tua korban yang mengalami luka bisa dikatakan terparah terkait dengan ledakan yang kemudian terjadi di SMAN 72 Jakarta dengan Pak Andri. Pak Andri, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya. Pak Andri, sebelumnya tentu kami semua mengucapkan turut prihatin, Pak, dengan apa yang kemudian terjadi dengan anak Bapak menjadi salah satu korban dari ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Saya ingin tahu dulu saat ini kondisi anak Bapak seperti apa, Pak? Saya dijelaskan oleh dokter, dia bilang luka bakarnya itu udah menyampai titik grade 3. Yang dibilang grade 3 itu kata dokter, saya juga baru tahu dari dokter, yang grade 3 itu lapisan kulit yang ketiga yang mengenai lemak. Cuman luka bakarnya itu
luka bakar parah. Yang terkena ledakan itu yang bagian muka yang sebelah sini. Dari sini kena semua, ini juga kena. Sebelah, oke. Ini Sebelah juga kiri kena. dan kanan kena, Pak? Kena, sampai lehernya juga kena. Dan terus ini tangannya ini sampai sini luka bakar, ini juga luka bakar. Dan terakhir itu kakinya. Artinya anak Bapak saat itu berada di dalam masjid? Posisinya yang saya ketahui emang dia berada di dalam masjid. Oke. Bisa dikatakan mungkin salah satu orang terdekat dengan sumber ledakan. Iya. Kalau bisa digambarkan itu posisinya sedekat apa, Pak? Mungkin jaraknya itu cuman 40 cm dari bom ledakan yang di dalam masjid. Anak Bapak dengan sumber bom rakitan itu hanya berjarak 40 cm. Oke. Dan itu yang kemudian membuat anak Bapak menjadi, mohon maaf, salah satu korban dengan kondisi luka terparah. Sejauh ini kurang lebih sudah 1 minggu ya, Pak ya? Apakah anak Bapak sudah bisa berkomunikasi dengan Bapak? Kalau untuk berkomunikasi tentu belum bisa karena kan dengan lukanya yang sangat parah, ditambah lagi di mulutnya itu kan terdapat pakai selang ventilator ya seperti itu. Jadi kalau berbicara sama dia itu paling dia menulis pakai kertas. Bapak mungkin punya tulisannya, ada, Pak? Ada. Boleh saya lihat, Pak? Saya akan tunjukkan saudara, ini langsung ditulis oleh anak Bapak? Ini langsung ditulis oleh anak saya sendiri. Saya izin lihat ya, Pak ya? Ya. Boleh satu lagi, Pak? Oke, ini beberapa tulisan untuk kemudian upaya anak Bapak berkomunikasi secara langsung dengan Bapak dan juga Ibu ya. Oke, saya akan tunjukkan saudara salah satu tulisannya, mohon maaf, saya bacakan ya, Pak ya? Ya. Ini nggak tahu kuping kanan yang bisa dengar. Karena kata dokter gendangnya pecah. Saya konfirmasi, Pak. Di sini tulisannya tolong mah ya diusut. Artinya? Apis kenapa ada di sini? Terus nggak lama dia tulis ini. Jadi tulisannya nyambung di sini. Oke. Tolong mah ya diusut kenapa Apis bisa begini. Artinya dari, mohon maaf, anak Bapak sendiri ingin meminta keadilan kenapa secara tiba-tiba kondisinya bisa seperti itu ya, Pak ya? Iya. Dan ini yang cukup menyentuh juga pesan dari anak Bapak, jangan tinggalin Apis. Mohon maaf, apakah kenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian melakukan peledakan? Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali? Iya. Tidak kenal sama sekali. Makanya saya bilang, saya tidak setuju kalau pihak penegak hukum, kalau ini dibilang kasus bulian. Karena apa? Karena anak saya ini korban loh. Jadi kalau dianggap itu kasus bulian, berarti anak saya itu 2 kali korban jatuhnya. Yang pertama, korban udah luka cukup parah. Yang kedua, mereka diejek di kalangan masyarakat. Oh, ayo lo, mungkin lu yang bully temen jadinya lu begini. Padahal Mungkin tidak kenal sama sekali ya? Padahal tidak kenal sama sekali. Ya pada saat itu anak saya kan kelas 1 ya. Yang pada saat itu yang boleh masuk di sekolah itu, yang lagi masuk di sekolah itu kelas 1 sama kelas 2. Kelas 3 itu diliburkan. Mohon maaf, saat kejadian? Iya, saat kejadian. Dan anak yang berkonflik dengan hukum ini kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA. Mungkin Bapak pernah diperiksa oleh polisi, Pak? Untuk dimintai keterangannya sebagai mungkin pihak yang mengetahui kejadian atau seperti apa? Ada seorang oknum ya, ada oknum yang datang langsung menyamperin saya pada saat itu. Dia nanya, Bapak keluarganya L, bapaknya L, iya. Nanti saya minta tolong ya Pak, saya mau periksa kamar anaknya. Saya bilang sama oknumnya, Pak anak saya lagi begini loh Pak. Ntar dulu Pak, boleh Bapak nanti ke situ. Nanti setelah ini Pak, jangan paksa saya ngeliat, saya juga udah nggak tega ngeliat anak saya kondisinya. Ya lagi, saya aja tidak mengenalin itu muka anak saya tuh. Emang saya tidak mengenalin pada saat itu. Setengah jam berlalu, oknum ini datang ke rumah ternyata. Jadi dia periksa rumah saya bilang, ya udahlah, karena emang anak saya tidak pernah
macam-macam. Saya tidak menganggap dia sedikit pun aksi punya kerjaan seperti itu. Akhirnya ya udahlah, terserah dia lah, masuk aja lah. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Apa yang ingin Bapak utarakan? Pengobatan dia ini mungkin saya rasa nggak cukup dalam sebulan atau 2 bulan sampai setengah tahun lah ya. Saya takutnya karena ini nanti beritanya sudah sirna, apakah anak saya masih diperhatikan oleh pemerintah? Apa enggak? Artinya Bapak berharap bahwa pemerintah terus mendampingi Bapak dan anak Bapak. Pak Andri, terima kasih untuk jawabannya Pak. Semoga anak Bapak segera mendapatkan perawatan terbaik di RSCM Jakarta. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Kenapa? Karena begitu kita nyari konten terhadap misalnya kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah